Langit sore itu kelabu. Awan menggantung berat di atas jalan aspal yang mulai retak dan berdebu. Bus kota terakhir baru saja berlalu, menyisakan suara menderu yang pelan-pelan menghilang di telan sunyi. Di tepi jalan yang membelah area persawahan desa Karangjati, berdirilah seorang perempuan muda dengan ransel lusuh di pundaknya. Namanya Rani. Wajahnya pucat karena kelelahan, matanya cekung karena kurang tidur, dan bibirnya kering sejak terakhir minum air dari terminal. Ia baru saja turun dari bus, tanpa siapapun menjemput. Tidak ada koper, tidak ada tas tambahan, hanya satu ransel berisi baju kerja yang tidak lagi berguna. Rani baru saja dipecat. Kantor tempatnya bekerja 5 tahun terakhir bangkrut mendadak. Sisa uang di dompetnya tidak cukup untuk menyewa ojek sampai ke rumah ibunya. Ia memilih jalan kaki. Dari jalan besar ke rumah ibunya di ujung desa Karangjati, jaraknya hampir 2 kilometer. Dulu terasa dekat. Tapi sekarang, dengan perut kosong dan tubuh remuk, jarak itu seperti menyeberangi dunia lain. Sandal jepitnya yang tipis bergesek dengan kerikil dan tanah becek. Angin sore meniup pelan, membawa aroma basah dari sawah yang belum lama disiram hujan. Tidak ada satupun kendaraan lewat, bahkan suara jangkrik pun terasa malas bersuara. Di simpang kecil dekat pohon terembesi tua, Rani berhenti. Kepalanya pening. Ia bersandar pelan ke batang pohon, memejamkan mata, mencoba menenangkan diri dari rasa lapar yang semakin menyiksa. Sampai tiba-tiba, ia mencium aroma yang sangat familiar. Aroma nasi hangat, tumis daun singkong, sambil goreng tempe, dan entah kenapa, ia juga mencium aroma tahu bacem. Wangi yang begitu spesifik menggedor ingatannya tentang masa kecil, tentang sore hari di rumah neneknya, tentang dapur tua dan suara sendok kayu mengaduk panci. Ia membuka mata dan menoleh ke arah jalan kecil di seberang sawah. Di sana, samar-samar terlihat cahaya kuning temaram. Di ujung jalan yang nyaris tertutup ilalang dan pohon randu tua, ada sebuah warung kecil berdinding papan dan beratap seng. Spanduk usang tergantung miring di depannya. Tulisan yang nyaris pudar masih bisa dibaca pelan. Warung Makan Bu Rahayu. Nama itu, entah kenapa terasa akrab. Tapi Rani tidak ingat siapa atau kapan ia pernah mendengar nama itu. Rasa lapar mengalahkan rasa takut. Ia melangkah pelan menyusuri jalan kecil yang becek. Menyeberangi pematang, melewati rerumputan yang menjuntai liar ke arah kaki. Semakin dekat ke warung, aroma makanan semakin kuat. Bukan hanya harum, tapi juga hangat, seolah menyambutnya. Di depan warung ada kursi panjang dari bambu. Di samping tungku kecil, duduklah seorang perempuan tua memakai baju batik dan kain coklat. Rambutnya digelung, wajahnya keriput namun teduh. Matanya tajam, tapi tidak menyeramkan. Justru ada ketenangan dalam tatapannya. Kelaparan yang suaranya lembut seperti pernah Rani dengar di entah mana. Masuk dulu, makan dulu, nanti baru cerita. Rani terdiam. Lapar membuat lidahnya keluh. Ia hanya mengangguk pelan, lalu masuk ke warung kecil yang terlihat lebih tua dari perkiraannya. Dindingnya kusam, lantainya tanah tapi bersih. Tak ada suara TV, tak ada pelanggan lain, hanya mereka berdua. Ibu itu langsung menyajikan sepiring nasi dengan tumis daun singkong, sambal tempe, tahu bacem, dan air putih hangat. Kalau kamu belum punya uang, ndak usah mikir. Yang penting kenyang dulu, ucapnya sambil tersenyum. Rani makan perlahan. Setiap suapan membawa rasa yang aneh. Rasa yang sangat tepat di lidah, seolah dimasak oleh seseorang yang tahu persis luka di hatinya. Ia hampir menangis, bukan karena sedih, tapi karena merasa ditolong tanpa diminta. Setelah selesai makan, Rani memberanikan diri berkata pelan, "Bu, saya nggak bawa uang, tapi nanti saya kesini lagi. Saya bayar." Ibu itu menghampiri kecil sambil membungkus nasi hangat dengan daun pisang. "Ini buat nanti malam, biar nggak masuk angin. Jangan lupa disimpan di tas ya, jangan ditinggal." Rani mengangguk, ia pamit dengan langkah ringan. Tak menoleh ke belakang karena tubuhnya sudah terlalu lelah. Yang penting perutnya kenyang, dan ia merasa seperti baru saja diselamatkan.
Tapi, ia belum tahu malam itu baru awal dari semuanya. Dan besok pagi, warung itu sudah tak ada. Pagi itu, sinar matahari menembus sela-sela jendela rumah kayu sederhana milik Bu Lastri, Ibu Rani. Udara dingin sisa hujan semalam masih menggantung di halaman. Rani bangun dengan tubuh yang jauh lebih segar dibandingkan hari sebelumnya. Perutnya kenyang, kepalanya ringan. Ia menatap nasi bungkus dari warung Bu Rahayu yang masih tersimpan rapi di dalam tasnya. Daun pisangnya masih hangat, seolah baru saja dibungkus beberapa menit lalu. Di dapur, Bu Lastri sedang merebus singkong. Saat melihat anaknya sudah bangun, ia langsung menyodorkan teh hangat. "Gimana badanmu, Nduk? Sudah mendingan?" Rani mengangguk. Ia duduk di kursi panjang dekat tungku dan mulai membuka nasi bungkus itu. Aroma yang keluar langsung memenuhi dapur, membuat ibunya menoleh cepat. "Kamu tadi malam makan di mana?" tanya Bu Lastri sambil menghentikan gerakan tangan yang tadi sibuk mengupas kelapa. "Di warung dekat pertigaan bambu, ibu tua yang baik banget, namanya Bu Rahayu." Wajah Bu Lastri langsung berubah. "Warung? Warung di pertigaan bambu? Yang di seberang sawah?" Rani mengangguk sambil mengunyah. "Iya, warung Hayu. Dindingnya papan, lampunya kuning redup, ada spanduk tua, tulisannya Warung Bu Rahayu." Bu Lastri diam. Pandangannya kosong, bibirnya bergerak pelan seolah ingin bicara, tapi tertahan oleh sesuatu. Akhirnya, ia hanya berkata lirih, "Bu Rahayu itu sudah meninggal 3 tahun lalu." Rani berhenti mengunyah. Tangannya menggenggam daun pisang yang masih basah oleh uap nasi hangat. "Meninggal?" Suaranya tercekat. "Iya," kata Bu Lastri pelan. "Dulu dia tetangga kita. Warungnya memang di situ, tapi sudah lama tutup. Sejak dia kena komplikasi diabetes. Setelah meninggal, warungnya kosong, terus roboh. Sekarang udah jadi semak. Ruangan jadi hening. Yang terdengar hanya suara tungku dan air mendidih di panci." Rani tak bisa berkata-kata. Yang ada hanya pertanyaan yang mendesak di kepalanya. Semalam, dia makan di mana? Ia ingat jelas suasananya. Warung kayu, lampu redup, kursi bambu, perempuan tua dengan senyum hangat. Rasa makanan yang begitu nyata, begitu detail. Bahkan ia masih bisa merasakan tekstur sambal di lidahnya. Dan sekarang, nasi bungkus itu masih ada, masih hangat, masih harum. Sesuatu dalam dirinya menolak untuk percaya. Ia berdiri, mengambil jaket dan langsung keluar rumah. Tak peduli tanah masih becek dan ilalang masih basah oleh embun. Ia berlari menyusuri jalanan desa, menyusuri jalan kecil di seberang sawah menuju lokasi warung itu. Langkahnya semakin cepat. Tapi saat sampai di pertigaan bambu, jalan setapak yang ia lewati semalam sudah hampir tak terlihat, tertutup oleh rumput liar dan ranting kering. Ia menyebak ilalang, menerobos semak belukar, dan akhirnya sampai di tempat itu. Yang ada hanya puing-puing kayu tua, potongan seng berkarat, fondasi warung yang hampir tertimbun tanah. Tak ada kursi bambu, tak ada tungku, tak ada cahaya lampu. Namun tanah di bagian tengah terlihat seperti baru diinjak. Rumputnya rebah. Dan di salah satu sudut batu, ia melihat bungkusan daun pisang yang masih mengepulkan uap tipis. Di sebelahnya, ada batu datar, bekas tempat makanan disajikan. Jantung Rani berdetak cepat. Telinganya berdenging. Kakinya terasa berat. Ia mengambil nasi bungkus itu dan mencium aromanya. Persis, sama, seperti semalam. Tak ada yang bisa ia katakan. Tak ada yang bisa ia jelaskan. Yang ia tahu, malam itu memang ia makan. Ia memang disuguhi. Ia memang ditolong. Tapi, oleh siapa? Dan kenapa jejaknya hilang begitu saja? Sudah 2 malam sejak Rani pulang ke desa Karangjati.
Tapi pikirannya belum juga tenang. Wajah Bu Rahayu, aroma nasi bungkus, serta warung yang menghilang terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Siang ia diam, malam ia gelisah. Dan saat akhirnya tidur datang, ia seperti ditarik masuk ke tempat yang sama berulang kali. Dapur tua. Dinding papan dengan jendela kecil di ujung. Lampu kuning gantung yang berayun pelan. Lantai tanah merah yang bersih. Dan di tengahnya, tungku tanah liat menyala pelan dengan api kecil. Uap dari dandang besar memenuhi udara. Rani berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tak bisa bergerak, tapi semua panca inderanya bekerja penuh. Ia mencium bau daun salam, lengkuas, tumisan bawang, dan gula Jawa meleleh dalam wajan. Di depan tungku, Bu Rahayu duduk bersila, sibuk mengaduk santan dalam panci tanah. Api membara perlahan di bawahnya, tangannya tenang, matanya fokus. Tidak ada suara, tidak ada percakapan, tapi suasana dapur itu terasa hangat, seperti rumah. Rani ingin bicara, ingin mendekat, tapi tubuhnya seperti terjebak dalam bayangan. Lalu tiba-tiba, Bu Rahayu menoleh. Senyumnya tipis, tidak menakutkan, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Ia tidak mengatakan apapun, hanya mengangguk pelan, seolah menyuruh, perhatikan baik-baik. Mimpi itu berhenti di sana. Rani terbangun dengan napas memburu dan keringat dingin di kening. Ia menatap langit-langit kamarnya sambil mencoba mengingat semua detail. Dan anehnya, ia masih bisa mencium sisa aroma masakan dari mimpi itu. Hari itu, tanpa banyak bicara, Rani memutuskan sesuatu. Ia mendatangi rumah Buna, tetangga tua yang sudah puluhan tahun berjualan makanan kecil di pasar. Ia menawarkan diri untuk membantu di dapur. "Aku cuma pingin belajar masak, Bu," katanya pelan. Buna tertawa kecil. "Ya Allah, Rani, kamu gak pernah sentuh dapur di kota, kok tiba-tiba pengen masak?" Rani hanya tersenyum. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Hari-hari berikutnya, Rani mulai rutin datang ke rumah Buna. Awalnya hanya membantu mengupas bawang, membersihkan wajan, menyiapkan loyang. Tapi makin hari, Buna mulai mempercayakan lebih banyak. Satu pagi, Rani diminta membuat tumis daun singkong dan tahu bacem. Ia mengingat mimpi itu dan seperti ada yang membimbing tangannya. Ia menumis bawang, menakar garam, menambahkan sedikit gula merah, lalu diam sebentar sebelum menuang santan. Semua terasa alami, tidak ada ragu, tidak ada salah langkah. Saat makan siang tiba, Buna mencicipi hasil masakannya. Ia diam beberapa detik. "Loh, ini kok rasanya kayak warung Bu Rahayu dulu ya?" Rani menahan napas. Buna meletakkan sendok. "Beneran loh, kayak rasa masakan zaman dulu. Yang gurihnya tenang, yang manisnya pas. Ini dari mana kamu belajar?" Rani hanya bisa menggeleng pelan. Malamnya mimpi itu kembali. Tapi kali ini berbeda. Bu Rahayu tidak memasak. Ia berdiri di pojok dapur, menatap Rani yang sedang mengaduk sesuatu dalam kuali besar. Di dekatnya ada ulekan batu, seikat daun singkong, dan toples kecap jadul. Rani merasa tenang. Tangan kirinya menggenggam sendok kayu. Tangan kanannya menambahkan irisan cabai rawit. Lalu Bu Rahayu berkata, bukan dengan suara tapi seperti langsung ke dalam kepala, "Masak itu nggak usah buru-buru, Nduk. Rasanya bakal sampai, asal dari hati." Begitu kalimat itu berakhir, Rani terbangun. Tapi kali ini tidak dengan takut. Dadanya hangat, matanya berkaca-kaca. Ia tahu ia sedang diajari sesuatu. Bukan sekedar resep, tapi sesuatu yang lebih dalam dari sekedar rasa. Pagi itu, Rani duduk sendiri di teras rumah. Langit cerah, tapi pikirannya masih tenggelam dalam dapur kayu dari mimpinya. Buku kecil di pangkuannya sudah penuh coretan tanyan, takaran, aroma,
waktu memasak, dan catatan-catatan kecil seperti tumis jangan sampai kering atau manisnya cukup di ujung lidah. Semakin hari, rasa dalam masakannya semakin mendekati apa yang ia cicipi semalam di warung Bu Rahayu. Dan orang-orang mulai menyadari itu. Tetangga yang lewat mencium bau masakan dan mampir. Seorang ibu-ibu datang membeli peyek, lalu besoknya balik dengan pesanan 3 bungkus nasi. Semua bilang hal yang sama. Rasanya beda. Nasi biasa, tapi kayak dipeluk waktu makan. Bu Na, yang awalnya hanya meminjamkan dapur, kini malah mendorong Rani untuk membuka warung sendiri. "Nduk, kalau kamu niat, mending buka aja, biar rasa itu nggak berhenti di sini." Awalnya Rani ragu, tapi suara Bu Rahayu dalam mimpinya selalu muncul tiap malam, mengulang pesan yang sama. "Kalau kamu masak dari hati, orang yang makan akan merasa pulang." Akhirnya, dengan bantuan Bu Lastri dan beberapa tetangga, sebuah warung kecil pun berdiri. Letaknya sederhana. Di samping rumah hanya berupa meja panjang dari kayu bekas, beratap terpal, dan dapur kecil dengan tungku tanah. Tapi saat Rani berdiri di dapur itu, ada sesuatu yang membuatnya merinding. Letak dindingnya, posisi lampu bohlam, dan arah jendela mirip dengan dapur dalam mimpinya. Hari pertama dibuka, warung itu hanya punya 3 pembeli. Hari kedua, 5. Hari ketiga, 12 orang antre sejak sebelum zuhur. Semua datang tanpa banyak tanya, entah dengar dari siapa. Yang mereka tahu, warung itu membuat mereka kenyang tanpa tergesa-gesa, damai tanpa suara keras. Namun, seiring ramainya warung, Rani mulai memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Suatu malam, saat ia membersihkan dapur sendirian, ia melihat jejak kaki kecil di lantai tanah, basah, masih baru. Jejak itu tidak berasal dari kakinya sendiri. Rani mengikuti jejak itu, lurus ke arah rak bumbu di pojok dapur. Dan di rak itu, ada seikat daun singkong yang tidak pernah ia beli hari itu. Segar, masih basah. Ia menelan ludah, tangannya gemetar, tapi tidak ada rasa takut. Hanya jantung yang berdetak terlalu cepat. Beberapa hari kemudian, suara-suara kecil mulai muncul. Sendok yang jatuh sendiri dari meja, uap mendidih padahal air belum dipanaskan. Aroma sambal goreng yang muncul dari dinding dapur saat ia sedang merebus air. Dan malam Jumat itu, kejadian yang membuat Rani tak bisa tidur semalaman pun terjadi. Warung sepi, hujan turun pelan. Rani sedang mengepel lantai depan saat tiba-tiba terdengar suara ketukan halus di pintu belakang. Pelan, teratur, tapi cukup jelas di tengah sunyi. Rani berjalan ke belakang. Napasnya tidak stabil. Lampu bohlam bergoyang perlahan tertiup angin. Pintu terbuka sendiri. Angin dingin masuk ke sela-sela tubuhnya. Di luar tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan ilalang dan embun yang menggantung. Tapi di atas meja dapur, ada 1 bungkus nasi daun pisang. Terikat rapi, masih hangat. Rani menatap bungkus itu. Lama. Tak berani menyentuh. Tapi matanya berkaca-kaca. Ia tahu, itu bukan dari dunia ini. Warung Rani makin dikenal. Bukan karena harganya murah, bukan karena menunya banyak, tapi karena orang-orang merasa betah. Mereka datang diam-diam, makan perlahan, lalu pulang dengan wajah tenang. Bahkan beberapa pembeli hanya duduk, menyeruput teh hangat, dan berkata, "Entah kenapa, aku kangen tempat ini." Tapi Rani tidak pernah benar-benar merasa sendiri di dapurnya. Kadang saat ia sedang menyiapkan bumbu sebelum subuh, terdengar suara kursi kayu digeser dari ruang depan. Saat ia tengok, tak ada siapapun. Pernah juga ia mendengar langkah pelan menyusuri dapur saat ia sedang cuci tangan, tapi tak pernah terlihat wujudnya. Hingga pada malam Jumat berikutnya, semuanya berubah. Langit mendung sejak sore.
angin dingin masuk dari celah-celah atap. Warung sepi, tak seperti biasanya. Rani tetap buka, meski hanya 1-2 pelanggan datang, lalu tepat pulang sebelum hujan turun. Sekitar pukul 9 malam, ia menutup warung lebih awal. Meja dibersihkan, loyang kosong disusun rapi, api kompor dimatikan. Ia duduk sebentar di bangku bambu, mencoba menenangkan pikiran sebelum tidur. Saat itulah, ketukan itu terdengar. Pelan, lembut, tapi terasa langsung ke jantung. Dari arah pintu belakang. Rani berdiri, langkahnya lambat. Dada sesak oleh rasa yang tak bisa dijelaskan. Tangannya meraba pegangan pintu dapur yang dingin seperti besi di musim hujan. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. 1, 2, 3 ketukan. Ia buka pintu itu perlahan. Angin menerpa wajahnya. Tapi yang berdiri di depan pintu bukan angin, melainkan seorang perempuan tua. Rambut digelung, baju batik coklat, kain panjang sampai mata kaki. Wajahnya tenang, matanya teduh, senyumnya kecil. Rani membeku. Itu Bu Rahayu, sosok yang seharusnya sudah tidak ada. Udara di sekitar Rani terasa membeku. Lampu dapur berkedip sekali. Tapi suara perempuan itu lembut seperti dulu. "Maaf, Nduk, numpang sebentar." Lidah Rani keluh, kakinya gemetar, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia hanya berdiri, menatap sosok itu yang kemudian melangkah masuk, pelan, dan duduk di kursi bambu dekat tungku. Ia menatap meja kosong di depannya. "Aku cuma pengen tahu, apakah rasa itu masih ada?" Rani menelan ludah, tidak bisa berkata apa-apa. Tangannya mengepal di sisi tubuh, tapi tidak ada rasa takut, tidak seperti yang ia duga. Yang ada hanya haru. Perempuan itu tersenyum, matanya berkaca-kaca. Lalu tubuhnya mulai memudar, seperti kabut pagi saat disinari matahari, perlahan. Sampai akhirnya hanya udara yang tersisa, dan suara hujan yang mulai turun dari langit yang kelabu. Rani masih berdiri di dapur itu. Matanya belum berkedip, tangannya dingin. Tapi dalam dadanya ada sesuatu yang hangat, seperti pelukan diam-diam dari seseorang yang sudah lama pergi. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Bukan karena takut, melainkan karena hatinya penuh. Ia baru benar-benar paham bahwa warung ini bukan hanya tempat makan, tapi tempat di mana tangan dan hati bertemu, di mana rasa yang diwariskan tak pernah benar-benar hilang. Dan seseorang telah kembali hanya untuk memastikan itu masih hidup. Sejak malam itu, Rani tak pernah lagi merasa sendiri di dapurnya. Bukan karena ia melihat penampakan, tapi karena setiap langkah, setiap gerak tangan, setiap paduan rasa dalam masakan selalu terasa seperti ada yang membisikkan petunjuk. Kadang hanya berupa desiran, kadang muncul dalam mimpi. Tapi rasa masakannya tidak pernah meleset. Bu Lastri, ibunya, mulai memperhatikan perubahan itu. "Masakanmu sekarang lebih halus, padahal bahannya itu-itu aja. Tapi rasanya kayak ada yang nambahin sentuhan." Rani hanya tersenyum. Ia tidak ingin menjelaskan semuanya. Sebagian karena tidak ingin menakut-nakuti ibunya. Sebagian lagi karena ia tahu tidak semua hal perlu dijelaskan dengan logika. Setiap malam, mimpinya datang seperti rutinitas. Dapur tua itu selalu muncul. Kadang terang, kadang redup. Tapi selalu ada Bu Rahayu. Duduk di dekat tungku, dia mengawasi atau sesekali memberi isyarat kecil. Menambah asam jawa, mengurangi garam, atau hanya mengangguk pelan seolah berkata, "Itu sudah pas, Nduk."
Rani mulai mencatat semua yang ia ingat dalam buku tulis kecil. Ia menyebutnya buku rasa. Di dalamnya tertulis campuran bumbu, urutan memasak, bahkan waktu terbaik menanak nasi. Tapi yang lebih mengejutkan datang dari pelanggan-pelanggannya. Seorang lelaki parubaya yang sering makan di warung itu mendekat satu malam. Ia membawa motor tuanya, duduk sambil menyeruput teh. Lalu tiba-tiba berkata, "Kamu anaknya Bu Lastri ya?" Rani mengangguk. "Dulu ibumu sering makan di warung Bu Rahayu bareng almarhum bapakmu. Saya juga sering ke sana. Rasanya ya persis kayak ini." Rani menatap pria itu. Warungnya bukan cuma tempat makan, tapi tempat istirahat. Adem, damai, lanjutnya. Ia menghela napas, menatap langit. "Waktu Bu Rahayu sakit-sakitan, saya sering anterin daun kelor buat ramuan. Tapi ya beliau pergi juga akhirnya. Sejak itu saya nggak pernah lagi makan makanan yang rasanya seperti rumah." Rani diam. Suara jangkrik terdengar pelan dari sawah belakang. Lampu warung berayun sedikit tertiup angin malam. Pria itu menatap Rani dalam-dalam lalu berkata lirih, "Tapi 2 malam lalu, saya mimpi ketemu beliau. Di dapur yang sama kayak dulu. Beliau bilang, kalau kamu kangen rasa itu, datanglah ke warung yang masih menaruh hati di setiap masakan. Makanya saya kesini." Rani tercekak. Tenggorokannya kering. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi malam itu, ia paham bahwa apa yang ia alami bukan cuma miliknya sendiri. Ada yang lebih besar bekerja di balik panci dan centong kayu itu. Ada kenangan, ada doa, ada pengabdian yang tidak selesai hanya karena kematian. Dan warung kecil di samping rumahnya itu telah menjadi perpanjangan tangan dari sesuatu yang lebih lama hidup daripada dirinya. Saat malam kembali turun dan lampu warung dimatikan, Rani duduk di dapur sendirian. Ia menatap tungku kecil yang apinya mulai padam. Di atas meja ada seikat daun singkong segar. Ia tidak membeli itu hari ini. Ia tersenyum kecil. Air matanya jatuh pelan. "Terima kasih, Bu. Aku akan teruskan semuanya." Dan saat ia menunduk, aroma tempe goreng baru saja matang menguar dari tungku yang sudah mati apinya. Hari demi hari, warung Rani makin ramai. Bukan karena promosi, bukan pula karena viral di media sosial. Orang-orang datang karena mendengar cerita dari tetangga, dari teman, dari saudara yang pernah mampir dan bilang, "Kalau kamu lagi berat hidupnya, coba makan di tempat itu. Nasinya bikin adem." Warung itu berubah jadi tempat yang lebih dari sekedar makan. Tempat untuk duduk diam dan merasa diterima. Tidak sedikit yang datang hanya untuk menyeruput teh hangat dan menatap senja. Tapi bagi Rani, setiap sudut warung itu punya suara, punya napas. Apalagi dapurnya. Kadang ia mendengar suara kursi ditarik saat tak ada siapapun. Kadang aroma sambal goreng tercium terlalu tajam padahal belum ia masak. Pernah suatu malam, ia melihat bayangan lewat cepat di balik tirai dapur. Ia sudah tidak takut. Malam Jumat itu, ia bermimpi lagi. Tapi mimpi ini berbeda dari sebelumnya. Dapurnya lebih terang, meja panjang bersih, semua bahan masakan tersusun rapi. Dan di ujung meja, Bu Rahayu berdiri mengenakan celemek batik. Tangan kanannya memegang sendok kayu besar. Rani mendekat, tapi sebelum ia bicara, Bu Rahayu sudah lebih dulu menoleh dan berkata dengan suara pelan, "Kalau kamu niat, bukalah warung sendiri, meja kecil. Dulu waktu kamu masih kecil, kita pernah jualan gorengan di situ." Rani tertegun. Ia tidak pernah ingat kejadian itu. Tapi ada sesuatu dalam kalimat itu yang terasa benar. Seperti ingatan yang lama tenggelam dan tiba-tiba mengapung ke permukaan. Saat terbangun, ia langsung bicara dengan ibunya. "Ibu masih ingat waktu kita pernah jualan gorengan di depan rumah?"
Bu Lastri mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Kamu masih umur 5 tahun waktu itu. Kita cuma pakai meja kecil bekas laci lemari. Tapi kamu yang selalu semangat bantu bungkusin. Rani tersenyum kecil. Semua mulai masuk akal. Semua mulai terhubung. Dalam 2 minggu, dengan bantuan Bu Lastri dan beberapa tetangga seperti Pak Wahid dan Buna, sebuah warung kecil kembali berdiri di tempat yang sama seperti dulu. Meja kayu jati lama dielap ulang. Taplak bunga-bunga dipasang. Di belakangnya, dapur kecil dengan tungku tanah liat dan rak dari kayu pinus bekas. Semuanya sederhana, tapi terasa benar. Terasa seperti rumah. Saat hari pertama buka, hanya 2 orang yang datang. Hari kedua 5 orang. Hari ketiga, seseorang datang membawa anaknya dan berkata, "Saya cuma mau makan di tempat yang katanya bisa bikin tenang." Rani menyambut semua tamu dengan senyum yang tulus. Ia tidak memasak untuk laris. Ia memasak untuk menyambung rasa. Rasa yang dulu pernah disuapkan kepadanya di saat perutnya kosong dan hatinya sedang runtuh. Dan di balik semua itu, ia tahu ada yang masih hadir. Meski tak terlihat tapi terasa jelas. Tapi satu malam, sesuatu yang ganjil kembali muncul. Saat sedang mengepel dapur, Rani menemukan jejak kaki basah kecil. Tidak seperti jejak anak-anak, tapi juga bukan jejak pria dewasa. Jejak itu mengarah ke rak bumbu, lalu berhenti tepat di depan toples sambal terasi. Dan yang aneh, sambal itu belum ia masak hari itu. Namun aroma sambalnya sudah memenuhi ruangan. Malam itu angin bertiup pelan, langit mendung menggantung sejak sore. Warung Rani hanya kedatangan beberapa pembeli yang buru-buru makan, lalu pulang sebelum hujan turun. Udara lembab, sunyi, seperti menahan sesuatu yang ingin jatuh, tapi belum diizinkan. Rani menutup warung lebih awal. Semua panci dicuci, bumbu disimpan, lampu-lampu dimatikan satu persatu. Hanya lampu gantung dapur yang masih menyala, menggoyang pelan terkena tiupan angin dari sela-sela anyaman dinding. Saat hendak masuk ke kamar, Bu Lastri memanggil dari dalam. "Ada tamu ya?" Suaranya terdengar dari balik pintu kamar. Rani mengerutkan alis. "Enggak, Bu. Warung udah aku tutup. Tapi tadi ibu lihat ada makanan di meja." Rani kembali ke dapur. Meja kayu itu kosong seperti biasa. Tapi di atas loyang tempat menaruh tahu goreng, ada satu bungkus nasi yang terikat rapi. Daun pisangnya masih hangat. Tali rafianya berwarna merah, terikat kencang. Rani tidak pernah membuat bungkusan itu. Tangannya gemetar saat memegang bungkusan tersebut. Ia tidak berani membuka, tapi ia tahu isi di dalamnya. Ia hafal aroma tahu bacem dan sayur bening bayam yang keluar pelan dari sela-sela lipatan daun. Ia membawa bungkusan itu ke kamar ibunya. Bu Lastri memandangi dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Coba kamu wudhu dulu, Nduk," ucapnya pelan. "Terus baca Yasin. Kadang yang datang itu bukan mau ganggu. Mungkin cuma mau numpang mampir." Rani menurut. Malam itu ia tidur lebih larut. Tapi sebelum matanya benar-benar tertutup, ia mendengar suara pelan dari dapur, seperti piring beradu. Lalu, sendok jatuh, lalu hening. Paginya, warung kembali ramai. Seorang perempuan tua datang sambil membawa cucunya. Ia duduk dan memesan sepiring nasi dengan tempe goreng. Setelah makan, ia menatap Rani lama. Matanya berkaca-kaca. "Kamu yang masak sendiri?" Rani mengangguk pelan. Perempuan itu tersenyum. "Aku kangen rasa ini. Dulu cuma bisa nemu di warung Bu Rahayu. Tapi sekarang, aku kayak pulang." Hari itu banyak yang datang dan pergi dengan wajah yang sama. Lega, diam, tapi penuh arti. Malamnya, dalam tidur yang tenang, Rani kembali berada di dapur kayu itu. Tapi sekarang berbeda, lebih terang, lebih hangat.
Bu Rahayu duduk di dekat Tungku. Tangannya sibuk mengaduk jenang dalam wajan besar. Rani duduk di sampingnya. Tidak ada kata-kata. Hanya aroma wangi santan dan gula Jawa yang memenuhi udara. Setelah lama diam, Bu Rahayu menoleh dan berkata, "Kalau kamu teruskan dengan ikhlas, warungmu akan jadi tempat orang pulang. Tapi ingat, jangan tanya mereka lapar apa tidak. Tanyakan dulu, apakah mereka punya tempat untuk kembali?" Rani terisak dalam mimpi itu. Dan saat ia terbangun, pipinya basah, tapi hatinya penuh. Di meja dekat ranjangnya, bungkusan nasi dari malam sebelumnya masih ada. Tapi kali ini, ada tambahan kecil di atasnya. Sehelai daun salam dan sebutir cabai rawit merah. Sejak mimpi terakhir itu, Rani tak lagi ragu. Ia bangun lebih pagi, memasak dengan lebih tenang, dan menerima setiap pembeli seperti menyambut tamu di rumah sendiri. Ia tak pernah bertanya siapa mereka. Ia hanya memperhatikan mata mereka. Sebagian datang dengan sorot lelah, sebagian dengan mata sembab, sebagian lagi dengan raut kosong, seperti tak tahu harus kemana. Warung kecil itu menjadi tempat singgah, tempat menyimpan air mata yang tidak ingin dilihat orang lain, tempat makan pelan-pelan sambil berharap hidup tak terlalu menyakitkan esok hari. Dan Rani menyadari bahwa ia tidak sendiri menjalankan semuanya. Suatu sore, saat warung mulai sepi, datang seorang perempuan muda dengan wajah tertunduk. Bajunya lusuh, dan di pangkuannya tergenggam plastik berisi uang receh. "Maaf, aku cuma punya ini," katanya pelan. "Tapi aku belum makan sejak kemarin." Rani tidak menjawab. Ia hanya masuk ke dapur, menyiapkan satu bungkus nasi berisi tahu bacem, sayur bayam, dan tempe goreng. Ia tambahkan satu potong telur rebus yang tak pernah dijual, lalu menyodorkannya tanpa berkata apapun. Perempuan itu menerima dengan mata gemetar. Ia menahan air mata, tapi tak mampu. "Aku nggak tahu siapa kamu, tapi terima kasih," bisiknya. Rani hanya menjawab pelan, "Kalau kamu kenyang, itu cukup bayarannya." Malamnya, Rani kembali bermimpi. Dapur itu kali ini dipenuhi cahaya. Bahan makanan kesusun rapi. Di tengahnya Bu Rahayu duduk di kursi panjang. Tangannya menggenggam buku catatan resep yang dulu Rani pakai. "Aku hanya bantu menyambungkan rasa, tapi tangan dan hatinya dari kamu." Rani hendak menjawab, tapi mulutnya tak bisa terbuka. Ia hanya menatap wajah Bu Rahayu lama, dan di matanya ia bisa melihat kelelahan yang panjang dan keikhlasan yang tak pernah putus. Dalam mimpinya itu, Bu Rahayu menggenggam tangan Rani. "Kamu sudah meneruskan bukan karena enaknya, tapi karena ikhlasnya. Dan itu rasa paling penting dari semua rasa." Pagi harinya, saat warung mulai sepi, datang surat kecil diselipkan di bawah tampah nasi. Kertas bekas bungkus gula dengan tulisan tangan agak goyah. "Kalau nanti kamu sudah tua dan ada anak muda lapar lewat, jangan tanya dia punya uang atau tidak. Tanyakan dulu apakah hatinya masih kuat atau sudah lelah menanggung sendiri." Hari itu, Rani hanya diam. Surat itu ia lipat, lalu disimpan di balik toples tempat menyimpan sambal. Menjelang sore, datang seorang lelaki tua membawa becak. Ia turun pelan, lalu duduk di bangku panjang. "Aku pernah makan di warung seperti ini, tapi sudah lama banget," katanya. "Dulu namanya Bu Rahayu. Orangnya halus, suka kasih makan gratis ke sopir-sopir yang kelaparan." Rani menunduk. "Beliau sudah wafat, Pak. 3 tahun lalu." Lelaki itu terdiam lama. Ia menggigit bibir. "Ya Allah, saya telat ya.
Saya kesini niat mau bilang terima kasih. Dulu saya pernah numpang makan, dan dia cuma bilang, kalau kamu kenyang, itu cukup bayarannya. Saya nggak pernah lupa wajah itu. Rani berdiri, tangannya gemetar. Ia ingin berkata sesuatu tapi tak bisa. Ia hanya mengambil satu bungkus nasi, lalu memberikannya pada lelaki itu. Lelaki itu menerima dengan senyum yang lama hilang dari wajahnya. Dan sebelum pulang, ia menatap Rani dan berkata pelan, "Teruskan, nak. Warung ini bukan milikmu saja, tapi milik semua orang yang pernah lapar dan pernah ingin membalas kebaikan." Hari-hari berlalu, warung kecil itu tetap berdiri dengan sederhana. Tidak pernah memasang spanduk baru, tidak pernah gembar-gembor dimanapun. Tapi nama warung itu menyebar pelan. Dari mulut ke mulut, dari cerita ke cerita. Di antara pelanggan, tidak ada yang berisik. Tidak ada yang terburu-buru. Mereka datang dengan cara yang sama. Diam, lapar. Lalu pulang dengan dada yang lebih ringan. Rani tak pernah menghitung uang yang masuk. Ia hanya memastikan masakan selalu cukup. Dan sambal terasi di toples tak pernah kosong. Setiap malam, ia tetap memasak seperti biasa. Tidak untuk kaya, tapi untuk menyambung sesuatu yang tak terlihat. Dan kadang, hal-hal kecil masih terus terjadi. Sendok yang jatuh sendiri, uap yang keluar padahal air belum mendidih, aroma santan dan daun jeruk yang muncul saat ia belum memulai apapun. Tapi Rani sudah terbiasa. Ia tahu, ia tidak sendiri di dapur itu. Suatu malam, hujan turun deras. Dapur diterangi lampu temaram. Rani baru saja selesai mencuci wajan saat terdengar suara lembut dari luar pintu belakang. Bukan ketukan, hanya suara pelan, lembut, seperti bisikan dari balik angin. "Terima kasih." Ia berdiri diam, tidak membuka pintu, tidak mencari sumber suara. Ia hanya menunduk dan tersenyum, lalu membisikkan pelan, "Saya yang berterima kasih, Bu." Malam itu, Rani bermimpi untuk terakhir kalinya. Dapurnya tidak lagi dapur tua, tapi dapur kecil miliknya sendiri. Bersih, terang, dengan wajan yang menyala dan aroma yang menenangkan. Bu Rahayu duduk di kursi panjang, rambutnya digelung rapi. Matanya menatap Rani lama, lalu berkata pelan, Kamu sudah memberi rumah pada rasa yang hampir punah. Rasa dari hati. Lalu, sebelum mimpi itu berakhir, ia berkata satu kalimat terakhir. Kalau nanti kamu sudah tua, dan ada anak muda lapar lewat, jangan tanya dulu dia punya uang apa tidak. Tanyakan dulu, apakah hatinya masih kuat atau sudah hampir menyerah. Rani terbangun dengan dada sesak. Tapi bukan sesak karena takut. Bukan pula sedih. Melainkan sesak karena tahu malam itu adalah perpisahan. Bukan perpisahan yang menyakitkan. Justru sebaliknya. Sebuah restu yang lembut agar warung itu tetap hidup. Meski tangan-tangan yang bekerja berganti. Meski wajah-wajah yang datang tak selalu dikenal. Karena setiap kali aroma sambal goreng naik ke langit-langit dapur, ada yang diam-diam tersenyum dari sudut ruangan dengan secangkir kopi hitam dan tatapan penuh kasih pada seseorang yang kini meneruskan rasa. Kita sering mengira rasa lapar hanya bisa diisi dengan makanan. Tapi kadang, yang benar-benar kita butuhkan bukan sekedar kenyang, melainkan pengertian, ketulusan, dan kehangatan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Cerita Rani bukan cuma tentang warung yang muncul lalu hilang. Bukan hanya tentang nasi bungkus yang datang entah dari mana. Tapi tentang bagaimana kebaikan, sekecil apapun, akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Karena kebaikan yang datang dari hati tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berpindah tangan, menyambung dari satu jiwa ke jiwa lain, dari satu dapur
ke dapur berikutnya. Dan mungkin tanpa kita sadari, kita pernah jadi Rani. Pernah ditolong tanpa diminta. Pernah diselamatkan oleh tangan-tangan yang kita tidak kenal. Dan suatu hari nanti, bisa jadi